Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas al-ayah. Shadaqallahul adzim. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dunia ini sekarang semakin tua. Bencana di mana-mana, musibah di mana-mana. Bahkan saudara kita di saat ini kena musibah dengan letusan gunung, kadang dengan tsunami, dengan banjir di mana-mana. Subhanallah. Ada apa dengan negeri ini? Ada apa dengan kita? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan itu akibat ulah tangan manusia. Yang mana sehingga Allah memberikan musibah yang sangat luar biasa sehingga kita mendapatkan musibah yang lainnya. Pertama, manusia yang banyak yang munafik. Sebagaimana dalam kitab Mutarol Hadis dikatakan ayatul munafiki salasun idha hadasa kadaba wa idha wada ahlafa wa idha tumina khona. Salah satu orang yang munafik yang pertama adalah ketika berbicara suka bohong. Sekarang A, besok B. Contoh, ada anak-anak di rumah sama ibunya terus datang orang. Assalamualaikum dek, ibunya ada, padahal ada, ternyata dibilangnya nggak ada. Nak tolong bilangin ibu itu lagi ke warung, padahal ada di rumah. Nah itu adalah bohong. Nah itu perbuatan yang tidak baik. Berbicara apa adanya itu malahan lebih baik. Banyak sekali dalam masalah kebohongan, itu adalah hal contoh kecil. Kedua, tanda orang-orang munafik itu di mana janji tidak pernah ditepati. A, ya udah besok kita ketemu di anu, ternyata tidak ditemui. Ya udah besok kita akan bermusyawarah bersama, tetapi kita dilaksanakan. Nah itu adalah namanya janji tidak pernah ditepati. Ketiga, yaitu di mana-mana diberi amanah tidak pernah dilaksanakan, selalu ingkar dari amanah tersebut. Nah itu salah satu Allah memberikan azab karena banyak orang-orang yang munafik. Sedangkan Allah mengutuk bagi orang-orang yang berbuat selalu munafik akan menjadikan di ahli neraka yang neraka wel yang paling dasar. Yang kedua, orang sehingga berbuat seperti ini Allah memberikan adab itu karena banyak manusia yang durhaka sama Allah. Salah satunya musyrik kepada Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa makhluknya bila orang itu tidak musyrik. Orang itu judi, orang itu zina, orang itu penipu atau apapun, Allah akan mengampuni dosa tersebut. Tetapi satu Allah tidak akan mengampuni, yaitu dengan mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ingin sukses, ingin kaya, malah pergi ke gunung, malah pergi ke pesugihan, tetapi lupa sama Allah. Itu adalah sudah musyrik. Yang ketiga, sehingga Allah memberikan adab ini karena manusia lebih mementingkan duniawi daripada ukhrawi. Cinta terlalu sama dunia sehingga lupa sama Allah. Padahal Allah yang memberikan kepada kita ini kekayaan, Allah yang memberikan kepada kita ini kesehatan, Allah yang memberikan kepada kita segala sesuatu, Allah yang menyabut nyawa kita, Allah yang memberikan kita kehidupan, kita kembali kepada Allah dan kita kembali pun juga ke surga Allah. Nah di sini bagaimana kita dalam melaksanakan kehidupan kita ini. Intinya banyak sekali orang yang terlalu cinta duniawi sehingga lupa ukhrawi. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, yaumala yang faumalu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari harta, anak, istri tidak akan bermanfaat, tidak ada gunanya. Hanyalah amal soleh. Istri yang cantik, denok, demplon, bahenol itu tidak menjamin. Anak yang kita bangga-banggakan,
anak yang kita puja-puja pada akhirnya nanti tidak bermanfaat, hanyalah amal saleh kita. Jadi harta yang melimpah itu tidak akan mengganggu kita dan tidak akan menolong kita pada saatnya nanti. Terlalu kita mencintai duniawi sehingga lupa pada akhirawi. Jelas harta yang sudah kita bangun dari semenjak kita dewasa sampai sekarang, tetapi kita tidak dipakai untuk beribadah sehingga Allah memberikan adab yang sangat luar biasa. Jadi jangan salahkan bila terjadi musibah di mana-mana, karena ini ada semua dengan ulah manusia. Supaya apa? Karena supaya manusia itu beribadah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikirkan yang kita rasakan, kenikmatan yang kita rasakan, kehidupan ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita malah terus berdurhaka kepadanya. Selain kita munafik, selain kita jauh dari Allah, selain kita musyrik dari Allah, kadang masih banyak kita berdosa-dosa yang kita lakukan yang pernah kita bisa ampuni. Yaitu kita dosa terhadap orang tua kita yang sudah mendidik kita, yang sudah mengandung kita, yang sudah melahirkan kita. Ridallahu wa ridhoka walidu wa suhtullahi fi suhti walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya keluarga kita, dan bentunya Allah tergantung kepada bentunya ibu bapak kita. Maka dari itu jauhilah perbuatan-perbuatan yang membuat musibah di negeri ini. Idza dhahara zina wa riba fi qaryatin faqad lauli anfusim adzaballah. Bila perzina sudah merajalela, setelah nampak di dunia ini, maka jelas adab Allah sangat pedih. Bagaimana jadinya bila dunia terus digoncang-goncang dengan segala sesuatunya? Kita bahkan baru menyadari berbagai musibah yang telah melanda, tetapi kita malah enjoy-enjoyan, malah terus berbuat maksiat. Justru dengan Allah memberikan musibah ini supaya kita lebih sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah, semua kembali kepada Allah. Jadi jangan salahkan ketika Allah memberikan musibah yang sangat luar biasa. Lalu apa yang kita lakukan? Pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciptakan untuk beribadah itu dari lingkungan kita, dari keluarga kita. Karena sebelum orang lain ciptakan keluarga kita itu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya punya suami sering ibadah, istri sering ibadah, anak pun juga akan sering ibadah, dan kepada lingkungan pun akan mengikuti kita.